Lintas Banuspekan kembali ke hadapan Anda. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja kembali menggelar pelatihan wirausaha baru seperti membuat kue dan menjahit. Harapannya lewat pelatihan ini masyarakat dapat menggali potensi diri dan sukses memberikan peluang kerja baru bagi orang lain sehingga bisa bangkit dari pandemi. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin kembali menggelar pelatihan wirausaha baru seperti menjahit dan membuat kue atau roti. Pelatihan tersebut berlangsung di UPTD Balai Latihan Kerja Banjarmasin di Jalan Manunggal 12, RT 12, Kelurahan Tanjung Pagar, Banjarmasin Selatan. Kegiatan ini juga dihadiri langsung Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur dan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Isa Ansari. Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menyatakan program menciptakan WUB ini merupakan bagian dari visi dan misi utama pemerintah Kota Banjarmasin. Selain itu juga sebagai bentuk dukungan pemerintah kota terhadap masyarakat dalam upaya mendorong usaha rakyat dan mendongkrak perekonomian warga. Harapannya lewat pelatihan ini, masyarakat dapat menggali potensi diri dan sukses memberikan peluang kerja baru bagi orang lain sehingga bisa bangkit dari pandemi. Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, lintas hasil praktek untuk perdagangan ini adalah merupakan bagian yang harus kita bina agar potensi-potensi yang ada, khususnya tadi yang kita latih roti dan kue dan juga kuliner lainnya, insya Allah akan bisa menjadi bisa jadi alternatif untuk mereka untuk berusaha di bidang wirausaha. Pelatihan WUB untuk pembuatan kue dan menjahit ini diikuti 36 peserta. Dari jumlah itu, 16 WUB untuk pembuatan kue dan 20 WUB untuk menjahit. Pelatihan akan berlangsung selama 1 bulan, sehingga para peserta benar-benar memiliki kemampuan untuk bisa mengembangkan dan memajukan usahanya masing-masing. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, tinggal selangkah lagi perusahaan daerah air minum Banjarmasin akan memiliki status badan hukum baru menuju perusahaan perseroan daerah di momentum usia PDAM ke-49 tahun. Sementara itu, PDAM Banjarmasin terus berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat seperti pembenahan distribusi yang digalakan untuk mendorong air bersih tetap mengalir ke daerah terujung jaringan perpipaan. Beginilah syukuran hari ulang tahun ke-49 Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin di Aula Kantor Utama PDAM di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Banjarmasin, Kamis 17 Februari 2022. Di kesempatan ini, Wali Kota dan wakilnya beserta Ketua Dewan Pengawas PDAM juga menyerahkan tanda penghargaan kepada para karyawan-karyawati senior yang telah mengabdi dari 10 hingga 30 tahun. Para pelanggan teladan juga turut berbahagia yang beruntung mendapatkan hadiah undian seperti motor Matic 150 cc setelah rajin membayar tagihan di awal bulan. Di momentum ini, Wali Kota berharap PDAM bisa terus berkembang di usianya yang hampir setengah abad. Apalagi dalam waktu dekat, status badan hukumnya siap berganti menjadi perusahaan perseroan daerah guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini juga berharap sesegeranya untuk badan hukum perusahaan daerah perseroda Banjarmasin ini segera bisa diimplementasikan sehingga rencana-rencana bisnis perusahaan bisa dijalankan, terutama juga sepertinya memang perlu pasokan atau suntikan penyertaan modal untuk PDAM Banjarmasin. Di acara ini, PDAM Banjarmasin sekaligus menyerahkan bantuan kepada Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Kota Banjarmasin sebagai bentuk aksi sosial yang rutin digalakkan oleh perusahaan. Dan Ketua Dewan Wanita Persatuan PDAM Banjarmasin untuk dapat menyerahkan bantuan kepada Wakil Ketua Binota Kota Banjarmasin dengan nilai 25 juta rupiah. Boleh terlihat kelas yang paling meriah. Muhail, Banjar TV. Ini lagi melakukan optimalisasi terhadap pengelolaan lumpur
Jadi kami nanti akan merubah lumpur cair ini nantinya akan menjadi lumpur padat dengan memasang instalasi yang namanya dekanter. Di usianya yang ke-49 tahun, perusahaan daerah air minum Banjarmasin tetap berupaya memelihara kualitas pelayanan. Untuk itu pembenahan terus dilakukan, termasuk pemasangan jaringan baru perpipaan yang lebih besar guna menjaga kelancaran pasokan air bersih ke daerah terujung. Karena seiring perkembangan pemukiman, sempat terdapat keluhan pelanggan di sebagian Banjarmasin Barat dan Utara seperti Kelurahan Sungai Andai. Mudah-mudahan tahun 2022 ini kita bisa realisasikan. Sekarang lagi FS, lagi DED, ya mungkin di pertengahan lagi kita bisa laksanakan itu. Kalau yang lain kan sudah jalan nih sekarang nih, tinggal melanjutkan aja dari Sungai Bilu sampai ke sini. Kemudian juga daerah-daerah yang lain, daerah-daerah pinggiran itu sudah kita lakukan pemasangan. Mudah-mudahan pendistribusian air kita lancar. Berikutnya di tahun ini PDAM berencana membangun instalasi bahan kimia sebagai upaya optimalisasi produksi air bersih. Sedangkan limbah pengolahannya telah dipasang decanter agar lumpur yang tersisa bisa dipadatkan guna dimanfaatkan bagi keperluan berbeda. Semuanya dilakukan sebagai komitmen PDAM Banjarmasin dalam mempertahankan keunggulan pelayanan. Ahmad Mahfur, Banjar TV. Pemirsa, program kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Islam Kalimantan Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari difokuskan di beberapa titik di daerah pinggiran kota Banjarmasin yang selama ini jarang terjamah, seperti di kawasan Basiri Selatan dan Mantuil. Sementara itu, Ketua RT 27 Kelurahan Basiri Selatan ingin para mahasiswa turut menyuarakan harapan warga di kawasan tersebut terkait keinginan memiliki akses jalan darat bagi anak-anak mereka yang bersekolah di SDN Basiri 10. Guna memberikan manfaat sebesarnya kepada masyarakat luas dan mengaplikasikan berbagai materi kuliah terkait pembelajaran jiwa sosial, kegotong royongan, serta kebersamaan, Universitas Islam Kalimantan Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin tahun ini kembali menggelar program kuliah kerja nyata atau KKN kepada para mahasiswanya. Kuliah kerja nyata atau KKN kali ini difokuskan di beberapa titik di daerah pinggiran kota Banjarmasin yang selama ini jarang terjamah, seperti di kawasan Banjarmasin Selatan, di antaranya di kawasan pedalaman Mantuil, Basiri, dan lainnya. Dalam kegiatan KKN, aksi sosial yang dilakukan beberapa kelompok mahasiswa di kawasan Kelurahan Basiri Selatan RT 27 selama 1 minggu lebih turut beraktivitas membuat jalan titian, pelang batas desa, membersihkan musola, dan merenovasi serta membersihkan SDN Basiri 10 yang kondisinya sangat memprihatinkan. Ini seperti disampaikan dosen pembimbing lapangan Abdul Hafiz di sela kunjungannya ke kawasan tersebut bersama para mahasiswa. Yang ada di Uniska sendiri memiliki sangat banyak kegiatan-kegiatan yang sangat sekali bermanfaat untuk masyarakat dan juga warga dan juga lembaga pendidikan serta musola yang ada di RT 27 ini. Bersih-bersih sekolah dan juga perbaikan mesin air, kemudian ada juga pembenahan dan perbaikan pembersihan di perpustakaan SD ini, dan juga kerjasama dengan warga RT 27 beserta guru-gurunya melaksanakan mengangkut tanah ya dari sungai ke lapangan. Sekolah-sekolah kesulitan, warganya akses ke sini cukup sulit ya. Kami berharap pemerintah daerah, utamanya dari Kota Banjarmasin, memperhatikan yang ada di daerah pesisir sungai ini, karena sangat-sangat memprihatinkan sekali mereka ini. Dari akses jalannya nggak ada kecuali sungai gitu ya. Kami berharap sekali ada akses jalan darat gitu ya kira-kira. Pihaknya juga berharap pemerintah daerah setempat bisa turut memperhatikan warga yang tinggal di kawasan tersebut, termasuk lembaga pendidikan SDN Basiri 10 yang memang tidak memiliki akses jalan darat menuju sekolah tersebut. Kendalanya jika air surut, jukung tidak bisa dijalankan dan terpaksa peserta didik harus menumpang di rumah warga untuk kegiatan belajar mengajar. Murtasiah, Banjar TV.
Sementara itu, Ketua RT 27 Basiri Selatan Muhyiddin yang juga ikut mendampingi kegiatan sosial program kuliah kerja nyata KKN para mahasiswa Uniska Banjarmasin mengaku sangat berterima kasih dengan kehadiran para mahasiswa di tengah warga kampungnya. Apalagi berbagai kegiatan dilakukan seperti pembersihan sungai, pembuatan jalan titian, renovasi musola khususnya di RT 27 Basiri Selatan, termasuk peninggian halaman SDN Basiri 10. Dirinya berharap kegiatan ini bisa berkelanjutan dan para mahasiswa ikut menyuarakan harapan warga di kawasan tersebut terkait keinginan memiliki akses jalan darat bagi anak-anak mereka yang bersekolah di SDN Basiri 10. Terima kasih kepada mahasiswa mahasiswi terjun ke sini membantu kami perbaikan mesin air di SD, perbaikan langgar, ngecat, ini menembok halaman, bersih-bersih perpustakaan sekolah. Kami berterima kasih banyak atas kunjungan mereka semua. Harapan kami ya bisa berikan jalan lah di sini, berikan jalan, akses jalan. Itu kami terkendala itu. Pokoknya di sini anak-anaknya sekolah sangat semangat. Hal yang sama juga diungkapkan para tenaga pengajar di SDN Basiri 10 tersebut karena banyak kendala yang dihadapi selama ini. Yang pertama air kalau surut, habis itu kan akses jalan juga terkendala karena lawan banyu pasang surut. Jadi kalau ada jalan kan satu jembatan malah bisa kami masukkan langsung ke sini ke rekan. Kalau untuk yang ada ini kan sambil belajarnya sambil di rumah aja kalau airnya surut. Jadi ya untuk bantuan ini terakhir kemarin udah dibantukan, itulah klotok. Namun ini hanya sebatas pribadi. Nah, pribadi dan juga untuk ya bantuan yang lain. Namun ada upaya nih sudah dari kami pihak sekolah, nah untuk mengajukan proposal dan juga kami minta tolong sama RT bahkan sampai lurah yang siap membantu. Risna, Banjar TV. Selanjutnya kita simak ratusan siswa SD bersaing rebut juara FLS 2N tingkat kota setelah pariwara berikut.